Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ103. Saya akan mempresentasikan pola produksi dan manajemen proyek terkait mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pola produksi. Soal pertama yaitu terkait pola produksi. Tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan PT HH. Diketahui pola penjualan PT HH per triwulan dalam unit, triwulan 1 400, triwulan kedua 1100, triwulan ketiga 1300, triwulan keempat 900, di mana biaya simpan sebesar Rp250 per unit tiap triwulan, biaya subkontrak sebesar Rp600 per unit, biaya kerja lembur sebesar Rp200 per unit tiap triwulan, biaya kerja lembur tiap triwulan jika produksi melebihi 1.500 unit. Setiap 100 unit produksi diperlukan labor turnover cost sebesar Rp15.000 dan jika kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Kapasitas maksimum mesin adalah 2.000 unit per triwulan. Keterangannya, pola konstan sebesar 1.000 unit per triwulan. Pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaan. Pola moderat di mana pada triwulan ke-1 dan ke-2 sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Menggunakan pola konstan. Maka jika menggunakan pola konstan 1.000 unit per triwulan, maka di triwulan 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Pertama, permintaan unit sebesar 400 di triwulan 1, kedua 1.100, triwulan ketiga 1.300, triwulan keempat 900. Produksinya semuanya adalah 1.000 unit. Sehingga sisa di triwulan pertama yaitu 1.000 dikurangi 400 sama dengan 600 unit. Di triwulan kedua, sisa dari triwulan 1 yaitu 600 ditambah produksi 1.000 maka dikurangi 1.000 sama dengan 500 unit. Triwulan ketiga, sisa dari triwulan kedua yaitu 500 ditambah 1.000 dikurangi 1.300 permintaannya sehingga sisa 200 unit, dan triwulan keempat 200 plus 1.000 karena produksi 1.000 dikurangi permintaan 900 yaitu sama dengan 300. Biaya simpannya adalah Rp250 dikali 600 yaitu di triwulan 1 sebesar Rp150.000. Di triwulan kedua 500 dikali Rp250 sebesar Rp125.000. Di triwulan ketiga 250 dikali 200 sebesar Rp50.000. Di triwulan keempat Rp250 dikali 300 sebesar Rp75.000. Biaya subkontrak dari keempat, triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga, dan triwulan keempat semuanya 0 karena tidak ada biaya subkontrak. Untuk biaya labor turnover di triwulan pertama yaitu 10 kali 15.000 sama dengan 150.000. Namun di triwulan kedua, ketiga, dan keempat adalah 0 karena tidak ada perubahan produksi. Biaya per triwulan di triwulan 1 yaitu 150.000 ditambah 150.000 yaitu sebesar 300.000. Di triwulan kedua biaya per triwulannya adalah 125.000. Biaya per triwulan di triwulan ketiga yaitu 50.000 dan biaya per triwulan keempat sebesar 75.000 sehingga total biaya dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga, dan keempat yaitu sebesar Rp550.000. Menggunakan pola gelombang. Maka jika menggunakan pola bergelombang sesuai permintaan pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagai berikut. Permintaan 400 di triwulan 1, 1.100 di triwulan 2, 1.300 di triwulan 3, 900 di triwulan keempat. Produksi 400
di triwulan 2 1.100, ketiga 1.300, dan keempat 900. Sehingga sisa per unitnya adalah semuanya total 0, baik itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, maupun triwulan keempat. Biaya simpan semuanya adalah 0 karena tidak ada biaya simpan. Begitu juga biaya subkontrak atau lembur karena tidak ada lembur di triwulan 1, triwulan 2, dan 3 serta triwulan keempat sehingga nilainya 0. Sedangkan perubahan produksi per 100 unit di triwulan pertama yaitu 400 dibagi 100 sehingga ada 4 kali perubahan. Di triwulan kedua ada 7 kali perubahan di mana 1100 dikurangi 400 dibagi 100. Di triwulan ketiga ada 2 kali perubahan, di triwulan keempat yaitu ada 4 kali perubahan di mana 900 dikurangi 300 sama dengan 400. Dari 400 dibagi 100 sehingga 4 kali perubahan. Untuk biaya labor turnover di triwulan 1 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Di triwulan kedua 7 kali 15.000 sama dengan 105.000. Di triwulan ketiga 2 kali 15.000 sama dengan 30.000. Dan triwulan keempat 4 kali 25.000 sama dengan 100.000. Sehingga jika menggunakan pola bergelombang adalah total biaya yang dikeluarkan dari triwulan 1, 2, 3, dan keempat adalah sebesar 295.000. Menggunakan pola moderat, triwulan ke-1 dan ke-2 sebesar 800 unit dan triwulan ke-3 dan ke-4 sebesar 1.200 unit, maka di triwulan 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Untuk biaya simpan Rp250 dikali 400 karena sisa unit yaitu dari 800 kurangi 400 sama dengan 400. Untuk biaya subkontrak lembur itu tidak ada dan perubahan produksi per 100 produksi karena produksi 800 unit maka perubahan terjadi 8 kali. Biaya labor 8 kali dikali 15.000 sehingga biaya labor turnover sebesar 120.000. Sehingga biaya per triwulan di triwulan 1 100.000 ditambah 120.000. Totalnya adalah 220. Untuk triwulan kedua sisa unit 400 ditambah 800 dikurangi 110 sehingga sisanya adalah 100. Di triwulan ketiga 100 ditambah 1.200 dikurangi 1.300 sisanya 0. Dan triwulan keempat 0 ditambah 1.200 dikurangi 900 sama dengan 300. Untuk biaya simpan di triwulan kedua 250 dikali 100 yaitu 25.000. Di triwulan ketiga 250 kali 0 sama dengan 0 rupiah. Di triwulan keempat 250 kali 300 sama dengan 75.000. Sedangkan biaya subkontrak lembur semuanya nilainya adalah 0 rupiah karena tidak ada biaya subkontrak. Perubahan produksi per unit di triwulan kedua tidak ada perubahan sehingga nilainya 0. Di triwulan ketiga yaitu 1.200 dikurangi 800 dibagi 100 yaitu terjadi 4 kali perubahan. Namun di triwulan keempat nilainya 0 karena tidak ada perubahan produksi. Sedangkan biaya labor turnover di triwulan kedua yaitu 0 kali 15.000 yaitu 0. Dan triwulan ketiga 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Dan di triwulan keempat 0 dikali 15.000 sama dengan 0. Maka untuk biaya per triwulan di triwulan kedua yaitu 25.000, di triwulan ketiga 60.000 dan triwulan keempat sebesar 75.000. Sehingga jika menggunakan pola moderat adalah total yang dikeluarkan adalah sebesar 380.000. Perbandingan pola produksi konstan, bergelombang, dan moderat. Berdasarkan perhitungan di atas yang dinyatakan bahwa total biaya yang dikeluarkan tiap-tiap pola adalah sebagai berikut. Pola konstan membutuhkan biaya sebesar 550.000, pola bergelombang membutuhkan biaya sebesar 295.000, pola moderat membutuhkan biaya sebesar 380.000. Maka sebaiknya PTHH menggunakan pola bergelombang sesuai permintaan karena dilihat dari total biaya yang dikeluarkan jika menggunakan pola bergelombang sesuai permintaan adalah sebesar 295.000 adalah biaya yang paling kecil dikeluarkan. Maka pola produksi yang dipilih adalah pola produksi bergelombang sesuai permintaan. Kedua adalah manajemen proyek. Soalnya adalah gambarkan jaringan proyek dari data.
Kedua, hitunglah slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Diketahui perkiraan waktu sebuah pabrik elektronik di Tangerang sebagai berikut. Kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G waktunya adalah 6, 7, 5, 6, 5, 8, 4. Sebagai pendahulu, kegiatan A 0, B strip, C A, D BC. Maka EST waktu paling awal dimulai, EFT sama dengan waktu paling awal bisa selesai, LFT waktu paling lambat bisa selesai, LST waktu paling lambat dimulai. Slack adalah selisih antara LS dan EST atau antara LFF dan EFT. Dari data tersebut di atas, maka gambaran jaringan proyeknya adalah sebagai berikut. Untuk rumus slack sendiri sama dengan LST dikurangi EST atau LFT dikurangi EFT. Gambarnya sebagai berikut. Sehingga kegiatan A adalah awal proyek, B juga sebagai awal proyek. Namun sedangkan C itu dimulai setelah kegiatan A selesai, kegiatan D dimulai setelah kegiatan B dan C selesai, kegiatan E dan dimulai setelah kegiatan B dan C selesai. Untuk kegiatan F dimulai setelah kegiatan D selesai, kegiatan G dimulai setelah kegiatan E dan F selesai. Untuk waktu mulai dan selesai paling awal, kegiatan A yaitu dengan rumus EF sama dengan ES ditambah waktu. Begitu juga kegiatan B, C, D, E, F, dan G. Maka didapatkan kegiatan A adalah 6 nilainya, kegiatan B 7, kegiatan C adalah 11, kegiatan D adalah 17, kegiatan E adalah 16, kegiatan F adalah 7, dan kegiatan G adalah 29. Berikutnya waktu mulai dan selesai paling lambat, di mana rumusnya ada LS sama dengan LF dikurangi waktu. Maka didapatkan dari kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G. Maka didapatkan kegiatan A adalah 0, kegiatan B adalah 6, kegiatan C adalah 6, kegiatan D adalah 11, kegiatan E adalah 20, kegiatan F adalah 17, kegiatan G adalah 25. Maka slack time-nya adalah sebagai berikut. Rumus slack sama dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Maka kegiatan A LS dikurangi ES, untuk kegiatan A-nya bernilai 0, untuk kegiatan B adalah 4, kegiatan C adalah 0, kegiatan D adalah 0, kegiatan E adalah 9, kegiatan F adalah 0, kegiatan G adalah 0. Maka berdasarkan data nilai slack time-nya diperoleh, maka jalur kritisnya atau sama dengan nilai slack-nya sama dengan 0, maka kegiatan A, B, C, D, E, F ada yang nilai slack-nya adalah A adalah 0, B adalah 4, C adalah 0, D sama dengan 0, E sama dengan 9, F sama dengan 0, G sama dengan 0. Berdasarkan data slack time di atas, maka nilai time-nya adalah sebagai berikut. Kegiatan A adalah 0, B 4, kegiatan C adalah 0, kegiatan D adalah 0, kegiatan E 9, kegiatan F adalah 0, kegiatan G adalah 0. Maka jalur kritis pada sebuah pabrik elektronik adalah A, C, D, E, F, G. A, C, D, F, G. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.